Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asim Project. Di video kali ini kita akan melakukan pergantian monoshock Ninja RR. Karena keluhan motor ini ketika melewati posisi tidur atau jalan bergelombang, shock belakang terasa jeduk. Itu indikasi bisa dari monoshock. Untuk monoshock ini masih ori bawaan. Ini unit tahun 2010. Wajar bila monoshock sudah kurang nyaman. Untuk keluhan yang pertama, untuk shock belakang ini terasa jeduk ketika melewati posisi tidur atau jalan bergelombang. Lalu yang kedua, kalau di standar samping motor jadi kelihatan tegak. Ini juga menyebabkan motor sering jatuh ke kanan. Indikasi bisa dari per monoshock yang sudah lemah. Ketika di standar samping motor ini sering jatuh. Kita cek untuk kondisi monoshock yang sudah lemah. Metode yang pertama, dengan cara kita tekan pada behel bagian belakang. Jadi ketika behel bagian belakang kita tekan atau kita genjot-genjot untuk ribonnya, dia terasa jeduk-jeduk, itu menandakan monoshock sudah mulai rusak. Lalu yang kedua, jadi ketika motor di standar 1, motor terasa tegak, menandakan untuk kondisi per monoshock sudah lemah. Untuk mengatasi standar samping yang terlalu tegak, itu bisa dengan cara kita menyetel mur yang ada di setelan monoshock. Jadi kita buat monoshock lebih keras, tetapi tidak bisa menghilangkan jeduknya karena posisi jeduk itu berasal dari ribon hidrolis yang sudah rusak. Untuk solusinya nanti kita ganti dengan original. Lanjut kita bongkar untuk jok dan bodi belakang. Untuk monoshock sudah terlepas. Ini untuk monoshock RR All tahun 2010. Dan ini yang mau kita pasang. Ini untuk monoshock RR New tahun 2013. Ini original copotan. Kemarin beli di harga 500.000. Karena harga monoshock Ninja RR untuk harga barunya kisaran 3,7 sampai 4 juta. Lumayan mahal. Jadi alternatif kita carikan monoshock ori copotan. Tetapi ketika kita membeli monoshock copotan, yang harus kita perhatikan itu ada pada kondisi monoshock itu sendiri. Yang pertama kita cek untuk kondisi as. Untuk as ini kita lihat apakah sudah baret
atau belum. Lalu yang kedua, kita cek juga pada bagian sekitar monosok bagian bawah. Kalau misal sudah bocor, biasanya terdapat debu seperti tumpukan debu oli. Jadi monosok yang sudah rembes, biasanya oli keluar. Lalu di sini basah oli. Lalu biasanya basahan oli itu mengundang debu. Jadi debu seringnya menempel ke basahan oli. Itu bisa untuk indikasi monosok itu masih normal apa enggak. Kalau untuk secara fisik, monosok RR new dan RR old ini sama. Yang membedakan ada pada stiker. Kalau untuk RR new, pada stiker tertulis Kawasaki Showa. Lalu di bawahnya ada keterangan perhatian, bersih gas bertekanan tinggi, jangan dipanaskan. Sedangkan untuk RR old, stikernya cuma ada tulisan perhatian, tidak ada keterangan Kawasaki Showa. Untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama, monosok Ninja RR terasa jeduk. Untuk monosok yang sudah rusak atau sudah nggak normal, ada dua opsi. Yang pertama bisa kita servis, lalu kita cari bengkel yang kompeten, yang ahli dalam bidang meribon. Jadi monosok yang tadinya sudah rusak seperti jeduk atau rembes bisa kita perbaiki agar normal seperti semula. Atau juga bisa kita setting lebih enak dari standarnya dengan cara kita ribon ulang. Untuk jasa meribon ulang sok atau servis monosok itu setara dengan harga monosok second, yaitu berkisar 400 sampai 600 ribu. Itu lebih irit daripada kita mengganti monosok dengan original baru, karena harganya sampai 3,5 sampai 4 juta. Atau opsi yang kedua, kita bisa mengganti monosok dengan kepunyaan RR new. Kalau kita membeli monosok second, baiknya kita mencari monosok yang lepasan tahun muda seperti RR new, karena dia produksi tahun 2013 sampai 2015. Jadi dari segi pemakaian dia tidak terlalu capek ataupun tidak terlalu lama usianya, tetapi kembali juga ke pemakai sebelumnya. Jadi kalau pemakaiannya sudah lama atau motor capek, untuk kondisi monosok juga biasanya kurang enak. Lanjut, kita lakukan pemasangan monosok.
Untuk monoshock sudah terpasang. Tadi udah kita tes dengan cara behel belakang kita tekan. Untuk ribonnya dia lambat, tidak seperti awal sebelum diganti. Itu menandakan kondisi shock masih normal. Lalu ketika di standar samping, motor juga sudah tidak tegak, motor nggak riskan jatuh ketika di standar samping. Untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama, kendala pada monoshock jeduk, ada dua opsi. Teman-teman bisa membeli original copotan dengan harga 500 sampai 700 ribu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menservis monoshock. Kita bawa ke bengkel shock. Kita cari bengkel yang kompeten, yang biasa meribon atau menservis monoshock. Itu untuk solusi menghemat ketika kita harus membeli monoshock baru, karena harganya lumayan mahal, 3,6 sampai 4 juta. Kalau teman-teman yang mempunyai budget berlebih, bisa mengganti monoshock dengan original baru. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman yang mempunyai kasus yang sama. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.